Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nimade Dwi Martini, saya salah satu dosen keperawatan di Stikes Bina Husada Bali. Video ini disusun dalam rangka melengkapi PDD UKTPT unsur pengajaran, di mana mata kuliah yang akan diberikan adalah Keperawatan Gerontik 1 yang memiliki bobot 4 SKS, terdiri dari 2 teori, 1 praktek, dan 1 praktik lapangan. Pertemuan yang dilakukan pada video kali ini adalah pertemuan ke-7 dengan topik komunikasi dengan klien lanjut usia. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa yaitu mampu mendemonstrasikan komunikasi dengan lanjut usia. Materi pembelajaran yang akan diberikan meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan menggunakan model pembelajaran berpusat pada mahasiswa, diantaranya role play dan simulasi, problem-based learning, serta collaborative learning. Asesmen yang dilakukan pada sesi perkuliahan kali ini dilakukan melalui demonstrasi dan tanya jawab, serta asesmen formatif yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke perkuliahan kali ini. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kurang semangat nih kayaknya. Lebih baik kita mulai dengan slogan kita, Stikes Bina Husada Bali. Terpercaya. Oke, luar biasa. Oke, langsung kita mulai ya. Hari ini kita akan kuliah komunikasi dalam keperawatan. Ya, khususnya bersama saya, Ayu Martini. Ya, oke, kita langsung aja mulai ya teman-teman ya. Terima kasih ya Sipen sudah menyiapkan slide untuk perkuliahan hari ini. Dan mungkin sedikit saya mengingatkan, untuk teman-teman saya harapkan selama perkuliahan, panca inderanya semua mengarah pada materi ya, supaya kita efektif ya perkuliahannya. Nah teman-teman di sini ada yang tidak hadir mungkin? Hadir semua? Hadir semuanya. Hadir ya, berapa jumlah temannya Korti? 7 orang. 7 orang, oke pas 7 semuanya berarti sudah hadir ya. Oke, nah kita langsung mulai saja dengan topik hari ini adalah komunikasi dengan klien lanjut usia. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman sudah belajar atau sharing-sharing dengan dosennya komunikasi dengan klien dengan agregat lain. Nah hari ini kita khusus kepada rentang umur dan kelompok khusus yaitu klien lanjut usia. Oke, nah kita mulai ya. Oke, ada 2 gambar nih di sini ya. Nah ini semuanya gambar-gambar lanjut usia. Kita warming up sedikit. Ya, bukan warming up badan tapi otaknya kita panaskan terlebih dahulu. Nah, dari gambar ini nih adik-adik, apa yang kira-kira ada di pikirannya adik-adik? Silakan angkat tangan yang mau menyampaikan. Waduh, luar biasa. Boleh disampaikan namanya, kemudian apa pendapatnya? Perkenalkan, nama saya Mudah, Ibu. Saya izin menjawab untuk gambar nomor 1. Iya. Mungkin nanti saja lagi ngobrol. Lagi ngobrol yang ini ya? Oke. Ada yang bengong juga? Betul. Betul, iya oke. Terima kasih Ngurah. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau nambahkan? Boleh, silahkan. Oke. Iya betul ya, jadi ekspresif banget ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada yang bengong, iya benar. Ada yang ngobrol hehehe, ada. Tapi ada yang hahaha, ada ya. Jadi ekspresif gitu ya. Verbal ataupun non verbal. Tadi ada kata kuncinya komunikasi. Oke, terima kasih Ngurah dan Gung Mita ya, luar biasa. Nah sekarang kita lihat, nah apa sih koneksinya dengan topik-topik sebelumnya? Ya, jadi udah ini kan sudah UTS sudah terlewati nih. Sekarang apa sih koneksinya dengan topik-topik sebelumnya yang sudah teman-teman pelajari? Nah, ada yang mau memberikan pendapat? Boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Dewa. Jawab. Ya. Komunikasi itu terdiri dari pemberi pesan, penerima pesan, dan media. Wah, luar biasa ya. Jadi komunikasi itu adalah sebuah proses yang terdiri dari pemberi pesan, penerima pesan, dan media. Oke, ada lagi mungkin yang mau memberikan pendapat? Koneksinya apa sih dengan topik sebelumnya? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Karisma, Ibu. Ya. Yang itu kemampuan bicara. Kemampuan bicara, betul. Komunikasi itu pasti berbicara ya. Kebanyakan kita melatih atau menggunakan kemampuan kita dalam berbicara. Terima kasih ya Dewa dan Karisma. Jadi koneksinya adalah betul. Kemampuan kita berbicara dan pastinya mendengar. Karena tadi ada kita menerima
pesan ya, kemampuan melihat dan kemampuan kognitif. Ini yang ada koneksinya dari topik sebelumnya dengan kemampuan klien lanjut usia gitu ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah teman-teman semua mampu melakukan simulasi komunikasi terapeutik pada klien lanjut usia. Jadi nanti harapannya nanti saya akan melihat nih teman-teman di akhir kita mau role play ya. Kira-kira bagaimana simulasinya. Nah, minggu depan juga kita akan role play lagi sekali untuk melihat bagaimana hasil pembelajarannya teman-teman hari ini. Oke? Nah, outlines-nya adalah yang pertama kita tadi sudah membahas sedikit ya terkait definisi sedikit ya. Kemudian fungsi komunikasi pada lanjut usia, faktor yang mempengaruhi komunikasi dengan lanjut usia, dan cara melakukan komunikasi efektif dengan lanjut usia. Ya, harapannya keempat outlines ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan komunikasi terapeutik pada klien lanjut usia. Oke. Nah, tadi komunikasi, definisi nih ya, komunikasi itu disampaikan nih, benar ya kata temannya Dewa, bahwa komunikasi itu memang adalah perlu si pembawa pesan ya, pemberi pesan, si penerima dan pasti medianya ya, itu adalah komunikasi. Nah, kita lanjut. Iya, kita simak video berikut, teman-teman fokus dan sampaikan apa pendapat teman-teman yang bisa teman-teman tangkap dari video berikut. Oke? Oke, iya itu videonya ya. Nah teman-teman mungkin ada yang mau memberikan tanggapan apa sih kira-kira pesan dari video tersebut? Boleh angkat tangan? Ya, silahkan. Iya. Jika tidak melakukan komunikasi secara efektif, maka si penerima komunikasi akan tidak pesannya tidak akan tersampaikan. Iya, betul ya. Jadi harus efektif ya. Nah, ini yang akan kita coba latih dengan teman-teman hari ini ya. Oke, komunikasi terapeutik dengan klien lanjut usia. Nah, yang namanya terapeutik pasti haruslah apa? Mengarah pada penyembuhan atau meningkatkan derajat kesehatan dari klien lanjut usia. Lalu harus apa? Harus direncanakan, disengaja. Betul tidak? Ya, teman-teman pernah buat satuan komunikasi sebelumnya ya, itu dibuat karena teman-teman mau melakukan komunikasi terapeutik ya. Kemudian dan harus berpusat pada klien. Kalau misalnya teman-teman masih berpusat bukan pada klien, misalnya pada diri teman-teman sendiri, pada perawat, atau berpusat pada kebersihan toilet gitu, atau berpusat pada CS yang membersihkan ruangannya, itu bersih apa enggak, gimana judes apa enggak. Itu bukan komunikasi terapeutik, tapi itu komunikasi apa? Komunikasi sosial. Ya, jadi harus mengarah pada penyembuhan, direncanakan, disengaja, dilakukan secara profesional dan berpusat pada klien. Oke? Kita lanjutkan. Nah, ini adalah fungsi komunikasi pada lanjut usia. Jadi komunikasi mungkin pada pada seluruh agregat atau seluruh kelompok usia memang pasti fungsinya untuk bertukar informasi ya. Tapi pada klien lanjut usia punya fungsi-fungsi yang spesial gitu ya. Fungsi-fungsi spesial apa itu? Ini ya, kesempatan bersosialisasi ya. Kenapa? Namanya lanjut usia, sudah pensiun, sudah aktivitasnya dominan di rumah. Kalau masih ada keluarga, masih ada anak ya, ada mantu, ada cucu, kalau masih ada pasangannya, bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan mudah setiap hari. Tapi kalau tidak ada, ya, jadi itu komunikasi adalah ajang klien lanjut usia untuk bersosialisasi. Kemudian mempertahankan keterampilan komunikasi. Kenapa? Coba ya, teman-teman coba deh. Ingat-ingat dulu waktu masa pandemi COVID kan teman-teman sudah kuliah di Bina Usada ya. Coba
Komunikasinya cuma pas ditanya aja. Itu pun open mic-nya pura-pura nggak bisa open mic. Itu teman-teman komunikasi masuk lagi ke kampus kira-kira belepotan nggak? Belepotan ya, karena apa? Gak dipakai komunikasinya. Ya, berbicaranya cuma lewat HP, texting message ya, ketik. Lama-lama memilih kata pun lupa. Duh, apa itu namanya ya? Itu loh gerakan yang gini-gini tuh loh, yang pakai warna-warna gitu. Ya, ternyata maksudnya mewarnai. Ya, nah itu adalah mempertahankan keterampilan komunikasi. Jadi termasuk dalam memilih kata-kata. Nah, sambung dengan menunda kepikunan ketika kita melatih memilih kata-kata. Melatih berbicara, melatih mengingat ketika ditanya kita mengingat, betul? Ketika mengingat kita bisa menunda kepikunan. Itu penting sekali buat klien lanjut usia. Dan yang pastinya ajang untuk mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, meredakan stres. Kecuali kalau bicara apa? Cicilan ya, mungkin terjadi stres ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ada sebuah video lagi dan teman-teman coba perhatikan ya, faktor komunikasi apa yang bisa teman-teman amati dalam video berikut. Oke? Mau gerak menit itu boleh ngobrol, karenanya ngobrol ada menentuan menit. Oke, ngobrol menit. Bye-bye apa baik? Bye-bye. Bye-bye. Dah. See you again. See you. Dadah. Oke, beliau itu adalah nenek kandung saya ya. Usianya sudah hampir 90 tahun. Nah, kira-kira ada nggak teman-teman yang mengamati faktor apa? Faktor komunikasi apa yang ada di klien lanjut usia nenek saya? Boleh, kompak ya meja ini. Oke, boleh silakan. Pengamatannya apa? Siapa duluan? Boleh, silakan. Faktor fisik, iya. Faktor fisik yang mana tuh? Apanya? Apa matanya, telinganya, tangannya? Pendengarannya. Oke, telinganya. Boleh, lanjut. Boleh. Iya, benar menjawab, betul. Iya. Perkenalkan, nama saya Yusri Yulianti. Saya ingin menjawab yang kedua itu ada fisik. Psikologis atau fisik? Psikologis. Oke, psikis. Oke, ya. Apa itu faktor psikisnya? Beliau? Iya, betul ya psikis mungkin, tapi susah apa menerima kata, makanya itu latihan ya, latihan berkomunikasi supaya tahu kata-katanya apa, betul ya. Jadi ada faktor fisik ya, jadi pendengarannya tadi apa gitu katanya ya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan berbicaranya juga agak sulit kita dengar ya, karena lidah giginya mungkin sudah hilang ya, sudah ompong, itu juga yang membantu kita dalam berkomunikasi kan. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, ini adalah faktor yang lengkapnya. Tadi fisik sama psikis atau psikologi sudah disampaikan, tapi ada faktor-faktor lain seperti status dan peran sosial dan juga latar belakang. Jadi status dan peran sosial ini mempengaruhi klien lanjut usia. Kenapa? Pernah dengar post power syndrome? Pernah dengar? Jadi kalau pada lanjut usia bisa mengalami post power syndrome, di mana lansia yang biasanya punya kekuasaan, ya, terus ketika berada pada saatnya untuk menjadi lanjut usia, kekuasaan itu atau kuasa tersebut luruh begitu saja. Misalnya karena pensiun, yang tadinya mungkin jadi pejabat ya, jadi menteri, jadi apa, sekarang udah pensiun, udah nggak punya ya. Nah itu mempengaruhi juga faktor yang mempengaruhi komunikasi. Ya, kenapa? Nanti kita bahas di belakang, oke? Latar belakang ya, dari belakang, latar belakang. Latar belakang apa? Contohnya pendidikan. Terus apalagi sosial budaya, ya itu mempengaruhi ya. Oke, nah tadi balik lagi ke peran sosial ya, ke post power syndrome. Nanti kalau misalnya yang biasanya punya kuasa gitu ya, biasanya nyuruh gitu kan. Sekarang nggak bisa nyuruh, siapa mau saya nyuruh gitu ya. Jadinya apa? Dia merasa masih di atas tapi nggak mau digurui. Nah ketika nggak mau digurui, nanti itu jadi hambatan ya. Hambatan apa? Jadinya dia tertutup. Ya nggak mau dikasih tahu, nggak mau minum obat. Kamu siapa? Kamu umur berapa? Kamu baru umur 20 tahun. Ketika kamu umur 20 tahun saya sudah menjabat. Wah, dia nggak dengerin apa-apa. Itu menjadi
hambatan ya. Oke. Kita lanjut di teknik komunikasi terapeutik lanjut usia. Nah, ini adalah yang nanti teman-teman harus bisa terapkan ya. Nanti teman-teman di rumah juga jangan hanya belajar sama saya di kelas. Nanti di rumah baca-baca juga ya bagaimana sebaiknya teknik-teknik berkomunikasi terapeutik pada lanjut usia. Yang pertama asertif, harus terbuka. Tidak hanya secara verbal kita mengatakan kakek saya siap mendengarkan kakek. Kakek saya siap membantu kakek. Bukan hanya seperti itu, tapi secara fisik juga kita tunjukkan ya. Kakek, saya siap membantu kakek. Ya, tapi kita matanya kemana ya? Jadi kita harus mempertahankan kontak mata. Duduk juga tegak tapi condong ya. Kemudian apa? Jangan tangan kita melipat, kaki dilipat begini, lagi begini ya. Jangan, oke? Lanjut. Kita ke responsif. Jadi responsif baik secara ketika kakek itu meminta pertolongan ataupun tanpa verbal meminta pertolongan ya. Kalian sudah bisa responsif. Waduh, meringis. Kakek kenapa? Kakek ada sakit, ya. Jadi kita responsif, oke? Yang kedua adalah fokus pada satu saja ya, karena kalau lansia itu sulit untuk mengingat apa saja tadi informasi. Kalau kita rencananya datang hanya untuk berbicara tentang bagaimana diet rendah garam, ya itu aja. Jangan lagi bahas tentang olahraga kesukaannya, olahraga yang bagus dan lain sebagainya. Itu akan sulit diingat oleh lanjut usia. Jadi fokus pada satu pembicaraan ya. Dan suportif, dukung ya. Wah bagus ya kakek sudah bisa mempertahankan diet rendah garamnya ya. Dikit-dikit garam. Bagus. Dukung lagi untuk hal-hal yang lain. Kakek pasti bisa deh habis itu olahraga. Olahraganya yang teratur. Paling enggak 1 kali sehari. Sebentar aja 15 menit gitu ya. Oke. Lanjut klarifikasi. Nah klarifikasi itu apa? Mengulang informasi. Betul tidak yang dimaksud? Ya misalnya nih saya ngobrol sama Kakyang ya. Kakyang sama Kakyang Dewa. Nah Kakyang Dewa sudah minum obat belum? Sudah. Terus Kakyang Dewa ngelanjutin. Sudah. Terus tadi tuh mandi. Pas mandi itu saya tuh ngelihat ada kecoa. Loh saya tuh jadi jijik gitu. Terus saya gini, itu sudah itu untuk jawaban obat atau untuk jawaban mandi? Saya tanya lagi, Kakyang, mandinya berarti sudah tadi pagi ya? Nah itu kita klarifikasi lagi untuk mendapatkan betul tidak. Jangan-jangan karena tadi itu ya kita kemana-mana ngobrolnya. Oke? Kemudian dan harus sabar sama kakek nenek. Punya kakek nenek kan di rumah masih ya. Wow bayangkan pasti kalian yang inget-inget ya. Bawel banget dikit-dikit ditanya udah makan belum gitu ya. Tapi ya memang harus sabar ya. Karena banyak faktor kenapa lansia itu bertanya lagi ya. Banyak sekali faktor. Nah sekarang ini terkait dengan bagaimana komunikasi efektif dengan lanjut usia. Yang pertama adalah cek dulu ya yang tadi faktor fisiknya ada nggak yang menghambat kita. Jangan-jangan karena penurunan pendengaran. Jadi kita harus cek dulu fungsi pendengarannya. Kalau misalnya ternyata yang kanan menurun pendengarannya, kita berada lebih condong ke sebelah kiri gitu ya. Kemudian alokasikan waktu lebih itu tadi yang sabar ya. Jangan-jangan kita kemana-mana ngobrolnya ya nggak fokus. Harus sabar itulah kita perlu waktu yang lebih. Jangan dipotong pembicaraannya, nanti beliau akan tersinggung ya. Perhatikan suasana lingkungan, bising enggak? Ya kalau kita bisa dengar karena fungsi pendengaran kita masih bagus. Tapi kalau lansianya bagaimana? Ya, jadi kita harus perhatikan lagi. Dan sederhanakan instruksi-instruksi. Jangan bilang, Kakyang Dewa nanti minum obat penurun tensinya. Itu jangan lupa yang di sini sekali sehari ya di bawah lidah. Habis di bawah lidah nanti Kakyang bilang, wah panjang. Jangan. Kakyang ini diminum pagi di bawah lidah. Selesai. Ya. Jangan diperpanjang kalimatnya ya seperti mau mengutarakan cinta, jangan ya. Oke, itu adalah komunikasi efektif dengan lanjut usia. Harapannya teman-teman habis ini bisa mempraktikkan. Jadi saya pengen ada 2 orang volunteer yang mau mempraktikkan, yang satu jadi perawat, yang satu jadi pasien. Boleh angkat tangan? Oke, siapa yang mau jadi perawat? Oke, boleh. Dewa jadi? Oke, boleh. Yuk kita praktis ya, kita latihan ya. Boleh ke depan? Nah, nanti teman-teman yang lain mencoba untuk mengevaluasi ya, memberikan feedback ya. Kira-kira temannya tadi itu sudah menerapkan belum komunikasi terapeutik pada klien lanjut usia. Ingat ya, komunikasi terapeutik pada klien lanjut usia. Oke, boleh silakan dimulai. Kakek sudah mandi. Apa? Kakek sudah mandi.
sudah makan? Sudah. Suster sudah makan? Sudah. Kakek habis ini kegiatannya mau ngapain? Oh, saya mau jalan-jalan. Mau jam berapa, Kek? Jam 7. Iya, Kakek. Nanti saya jemput ya di ruangannya, Kakek. Yes, terus. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Luar biasa, boleh duduk. Iya, nah singkat padat tapi jelas ya. Kalau saya sih nemuin beberapa poin. Nah, teman-teman ada yang menemukan nggak? Boleh angkat tangan, siapa yang mau kasih feedback? Boleh 1, 2, 3. Oke, boleh, silakan. Ya. Saya minta untuk tadi komunikasinya sudah bagus dan sudah menerangkan analitik di mana ketika kakeknya itu bilang apa dia sudah berpindah posisi. Oke. Mendekati telinga sehingga kakek bisa mendengar apa yang ditanyakan oleh Tuhan. Iya betul ya. Ini kebetulan pasiennya berarti ini ya tadi ya kurang mendengar ya. Oke, jadi sudah responsif dan adaptif ketika sudah tahu, sudah dicek dulu tuh tadi pendengarannya. Oh ternyata yang kiri lebih bagus pendengarannya karena kakeknya sepertinya mengarahkan telinganya yang kiri gitu ya. Terus langsung pindah, betul bagus, luar biasa. Ayo siapa duluan mau? Boleh? Ibu perkenalkan nama saya Cici Lindari. Ya. Untuk tempat yang tadi bisa dilihat mungkin masuk saya dari tangan perawatnya. Tangannya. Masih kurang terbuka. Iya, tadi gimana tangan perawatnya tadi? Iya gini ya, kayak yang mungkin karena grogi mungkin ya, kayak karena grogi ya, aduh gimana gitu ya, takut gimana. Iya betul ya, jadi seharusnya seperti apa tangannya? Iya terbuka, kalaupun mau seperti ini, tapi jangan begini ya. Oke lanjut, boleh? Menurut saya tadi itu bukan komunikasi terapeutik, tapi juga komunikasi sosial. Komunikasi karena? Iya, karena membicarakan hal lain selain untuk kesembuhan. Betul, iya pintar ya, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Keren ya, keren ya. Jadi teman-teman sudah menangkap ya poin-poin penting dalam komunikasi pada lanjut usia. Ya, harapannya setelah ini nanti teman-teman bisa melakukan simulasi terus ya dilatih. Karena apa? Komunikasi itu tidak serta-merta habis lulus komunikasi terus kita langsung dapat nilai A, terus kita bagus komunikasinya. No. Ya. Tapi itu adalah skill yang perlu kita latih terus-menerus. Jadi terus-menerus berlatih di depan cermin paling tidak ya. Kalau misalnya punya kakek nenek latih ya bagaimana. Nah, nanti harapannya paling tidak sama kakek neneknya diterapkan ya. Oke, sesi selanjutnya silakan. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Sudah bisa dipahami? Sudah, luar biasa ya. Kemudian teman-teman mungkin ada yang bisa memberikan kira-kira kesimpulan dari pertemuan hari ini apa? Yo, siapa ya? Boleh, silahkan. Kesimpulan dari materi yang Ibu berikan yaitu komunikasi terdiri dari komunikasi ada 2 faktor, yaitu faktor fisik dan psikologis. Oke, bagus. Lanjut. Ada lagi yang mau? Boleh. Kan saya izin menjawab, Bu. Harusnya komunikasi itu dilakukan secara terbuka. Oke, bagus. Dan komunikasi terapeutik harusnya secara harus mengarah pada penyembuhan. Betul ya, luar biasa. Oke, jadi memang itu adalah poin-poin penting yang harus teman-teman ingat ya ketika melakukan komunikasi terapeutik pada lanjut usia. Oke, nah setelah ini teman-teman silahkan penuhi penugasannya. Yang pertama pastinya untuk yang individu, teman-teman semua harus membuat resume untuk perkuliahan hari ini ya. Dan nanti teman-teman silakan berpasangan karena ini ganjil, nanti mungkin ada pasangan yang bertiga ya, nanti diatur saja. Nanti teman-teman silahkan buat dialog sederhana saja ya. Lalu teman-teman demonstrasi ya. Jadi latihan di rumah. Oke, karena nah minggu depan ada surprise, nanti akan saya mungkin praktekkan 2 atau 3 kali ya pasangan yang maju ke depan. Jadi semuanya berlatih menjadi perawat tapi sudah punya pasangannya ya. Nanti silahkan maju, persiapkan diri untuk minggu depan kita akan demonstrasi lebih lanjut lagi. Oke, siap? Siap. Oke, luar biasa. Nah, mungkin itu saja ya akhir dari perkuliahan saya hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada hari ini. Dan mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata ataupun kekeliruan, hal-hal yang bermanfaat silakan diambil, yang tidak bermanfaat silakan ditinggalkan di kelas ini ya. Saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih semuanya. Iya.
Terima kasih. Demikianlah video perkuliahan hari ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bye.